بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkah nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu di rumah Allah yang mulia ini. Kita berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Tidak ada amplop yang dibagi-bagikan di musola ini. Tidak ada pula jabatan-jabatan yang akan dijanjikan. Tidak ada pula tender proyek di masjid ini. Yang ada hanyalah ayat Al-Quran dan hadis yang akan disampaikan. Dan itulah yang menyebabkan kita bertemu dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita karenanya, yang hati-hati kita terpanggil dan terkumpul di rumahnya ini karenanya, sekalipun jasad kita sebelumnya belum pernah bertemu dan belum pernah kenal, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya yang saya ucapkan kepada orang tua saya di masjid ini, Pak Imam Syih dan yang lain-lainnya, serta jamaah sekalian yang telah memberikan kesempatan dan telah menjadi sebab kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini di kegiatan atau di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kunjungan dan pertemuan kita ini semuanya karena Allah, agar mendapatkan dan meraih apa yang telah disabdakan oleh Nabi di dalam beberapa hadisnya yang berikut ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di hari manusia dibangkitkan dari kuburan mereka tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai pun, sehelai benang pun, dan mereka tidak dikhitan serta matahari sejarak 1 mil dari mereka. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari itu. Di antaranya Nabi SAW sebutkan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah seorang lelaki yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Di antaranya juga Nabi sebutkan, dan ini syahid yang ingin saya sebutkan, rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi, adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul, bertemu karena Allah, dan mereka berpisah pun karena Allah.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis qudsi, yaitu firman Allah yang langsung kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahaddina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Telah pasti kecintaanku kepada orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku, kepada orang-orang yang saling mereka duduk bersama karenaku, mereka saling kunjung mengunjungi karenaku, dan mereka saling memberi sesama mereka juga karenaku. Juga di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa pada hari kiamat Allah berfirman, ainal mutahabbuna fi jalali al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Di manakah orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia karenaku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka, di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, lahum manabir min nur. Mereka ditempatkan oleh Allah di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada, yang mana para nabi dan para syuhada cemburu kepada mereka. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryah fa arsala Allah ala madrajatihi malaka faqala ya fulan ayna turid? Qala uridu ziyarata akhi li fi hadhihi al-qaryah. Qala fahal min ni'matin tarubbuha alayhi? Qala la, ghayra annani ahbabtuhu fillah. Qala inni rasulullah ilayka fa inna Allah qad ahabbaka lima ahbabtahu fi. Nabi menceritakan ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan untuk mengunjungi saudaranya seiman, seislam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidaklah bersaudara, kita tidaklah memiliki hubungan melainkan di bawah undang-undang dasar kita, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Inilah undang-undang dasar persaudaraan kita. Inilah undang-undang dasar kita di dalam bahu-membahu dan saling bantu-membantu. Maka Nabi menyatakan bahwa tatkala ada seorang lelaki yang menempuh sebuah perjalanan untuk mengunjungi saudaranya di suatu tempat, maka Allah mengirim seorang malaikat kepadanya di tengah jalannya. Malaikat tersebut berkata kepadanya, wahai fulan, hendak kemana engkau? Orang tersebut menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Kemudian malaikat tersebut bertanya kepadanya, fahal min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah kunjungan kamu ini karena ada unsur duniawi yang engkau harapkan darinya? Apakah karena ingin dimenangkan tendernya, atau agar dipilih ketika naik nanti, atau unsur-unsur duniawi lainnya, keuntungan-keuntungan dunia lainnya? Maka orang tersebut menjawab, la, sama sekali tidak. Ghayra annani ahbabtuhu fillah. Semata-mata karena aku cinta kepadanya karena Allah, karena iman, karena nilai Al-Quran, karena nilai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Aku mengunjungi. Maka malaikat tersebut menjawab, inni Rasulullah ilaik. Sesungguhnya aku adalah malaikat Allah yang diutus untukmu. Sesungguhnya Allah telah cinta kepadamu karena engkau cinta kepada saudaramu tersebut karena Allah. Yang yang dimuliakan Allah, sebagian kita di sini tidak saling kenal, bahkan tidak saling tahu namanya, tidak saling tahu dari mana asalnya. Tapi sekarang kita semua bertemu dan berkumpul semata-mata karena Allah, di rumah Allah,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumahnya yang mulia ini. Dan semoga rumahnya ini menjadi saksi bagi kita semua bahwa kita berkumpul karena Allah. Dan kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam surga Firdaus di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, seluruh cinta, kasih sayang dan hubungan yang terjadi di dunia ini pada hari kiamat akan berujung menjadi permusuhan tatkala tidak dibangun di atas ketakwaan, tatkala tidak dibangun di atas al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, tatkala tidak dibangun di atas wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, seluruh para relasi, hubungan yang terjadi di muka bumi ini, mereka semua di hari kiamat akan saling bermusuhan. Pasangan suami istri, anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangganya, sahabat dengan sahabatnya, relasi dengan relasinya, atasan dengan bawahannya, semua mereka di hari kiamat akan saling bermusuhan, kata Allah, illal muttaqin, kecuali hanya mereka orang-orang yang bertakwa. Maka kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, seluruh hubungan, seluruh cinta, seluruh kasih sayang yang tidak dibangun di atas prinsip ini semuanya akan sirna dan akan berujung menjadi permusuhan. Tidak ada yang tersisa kecuali cinta dan kasih sayang yang dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan karenanya. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Dan demi Allah tidak ada cinta, kasih sayang, hubungan yang terjalin yang lebih indah daripada hubungan kasih sayang, cinta yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas aqidah Al-Quran, di atas tauhid Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah telah berfirman, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menyuruh kepada sesuatu yang aqwam. Aqwam itu maknanya kata para ulama al-aqwa, al-akmal, al-ajyad, sesuatu yang lebih sempurna, lebih indah, lebih kuat, dan memberikan berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka pahala yang sangat besar. Kata Imam Asy-Syanqiti dalam tafsir beliau Adwaul Bayan, di antara bukti bahwa Al-Quran ini menyuruh kepada sesuatu yang lebih indah, lebih kuat, lebih sempurna, di mana persaudaraan yang dibangun di atasnya itu jauh lebih indah dan jauh lebih erat daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab. Dan itu kita rasakan. Terkadang kita merasa lebih nyaman, lebih nikmat, lebih betah bersama orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mentauhidkan Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, ketimbang ketika kita bersama dengan keluarga kita sendiri yang sedarah dan sedaging, tetapi tidak mentauhidkan Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena memang sudah sunnatullah bahwa persaudaraan yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah itu jauh lebih kuat, jauh lebih sempurna daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menyeru kepada sesuatu yang lebih sempurna, lebih indah. Segala sesuatu yang dibangun di atas Al-Quran, di atas prinsip-prinsip Al-Quran, di atas bimbingan Al-Quran, maka dia akan lebih indah, dia akan menjadi lebih indah, lebih sempurna dan lebih kuat. Alhamdulillah, bukan partai yang mempertemukan kita malam ini di masjid ini, bukan pula ormas, bukan pula nasab, bukan pula pekerjaan, bukan pula tender atau proyek yang sedang ditender. Bahkan sebagian kita ada yang tidak saling kenal namanya, tempatnya, asalnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ingin berkumpul di salah satu dari majelis ilmu agama yang Nabi namakan sebagai Raudhatun min Riyadhil Jannah, taman-taman surga.
Yang mana Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Demi Allah, kita tidak akan mendapatkan sebuah majelis yang lebih sakinah daripada majelis ilmu agama. Sampai-sampai seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak, beliau menyatakan, "Law 'alima al-muluk wa abna al-muluk 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-raha lajaladuna 'alaihi." Andai kata para raja dan anak-anak raja, keluarga raja mengetahui bagaimana tentramnya hati kita ketika berada di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan iri kepada kita, niscaya mereka akan mencambuk kita. Oleh karena itu, di masa itu ada seorang khalifah yang saleh yang bernama Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid, seorang presiden yang saleh, seorang khalifah yang saleh, seorang khalifah yang membela Islam, seorang khalifah yang memuliakan Al-Quran dan As-Sunnah dan ilmu agama. Beliau ikut duduk bersama anak-anaknya di majelis Waqi' bin Jarrah atau Taus, yang mana mereka adalah budak sahaya, mereka budak non-Arab. Bahkan disebutkan Waqi' itu atau Taus, wajah beliau itu, mohon maaf, kuning, rambutnya keriting, badannya tak sempurna. Harun ar-Rasyid, seorang presiden negara, membawa anak-anaknya duduk di majelis ilmu agama, mendengar ayat-ayat dan hadis dari Nabi SAW yang dibacakan dalam majelis tersebut. Subhanallah. Karena mereka mengetahui bahwa ketenangan yang sesungguhnya adalah ketika berada di majelis ilmu agama. Dan kita melihat banyak manusia yang kebingungan dan mereka tersesatkan dalam mencari ketenangan. Coba lihat mereka turis-turis dari luar negeri. Kita melihat mereka, kesimpulan yang bisa kita tarik dari perjalanan traveling mereka adalah kebingungan. Di manakah ketenangan hati? Contoh yang mereka pergi, kalau kelas Indonesia ke Sabang, nggak puas ke Sabang pergi ke Bali. Rupanya nggak puas juga pergi ke Lombok. Nggak puas juga pergi ke tempat lain, ke negeri lain, sampai mati dia melakukan seperti itu. Kenapa dia tidak cukup dengan itu? Karena belum mendapatkan kepuasan. Demikian juga maksiat. Kita melihat orang yang berada di dunia seks, dia butuh kepada sabu-sabu. Orang-orang yang berada di dunia sabu-sabu, dia juga membutuhkan dunia seks. Orang-orang yang berada di dunia seks dan dunia sabu-sabu, dia juga menggunakan dunia musik dan seterusnya. Tetapi mereka juga tidak puas dengan itu. Mereka juga tidak mendapatkan sakinah yang sesungguhnya. Sehingga tidak sedikit kita melihat ada orang bunuh diri dan dia seorang musisi, menerangkan musik bukanlah penenang hati. Tidak sedikit kita melihat orang yang menggunakan sabu-sabu bunuh diri. Tidak sedikit kita melihat mereka yang berada di dunia entertainment bunuh diri. Di dunia saya bunuh diri dalam keadaan dia di diskotik. Kenapa jamaah? Karena memang Allah telah menggaris dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati ini hanya tentram, hanya tenang ketika berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibnu Katsir, afdalu majalisil dzikr adalah majalisul halal wal haram. Majelis dzikir yang paling afdal adalah majelis Al-Quran, majelis halal dan haram, majelis ilmu agama. Maka Nabi SAW menyatakan, tidaklah ada sebagian orang yang duduk di majelis ilmu agama melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Dan ini kita rasakan jemaah. Dan ini terlihat saking sakinahnya, sebagian orang baru duduk 5 menit saja udah mati lampunya, udah berkurang kuat lampunya.
Maka udah mulai mencari mana pojok yang paling aman. Iya. Saking sakinahnya, dan itu yang paling parahnya, baru 15 menit Ustaz yang bicara, sudah mulai dia lihat jam. Dia kira Ustaznya nggak lihat jam di depannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ghasyiatumur rahmah, tercurahkan rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, yang ketiga ini nggak akan bisa kita beli dengan dunia zaman. Malaikat-malaikat Allah turun dari langit dan datang kepada mereka, ikut duduk bersama mereka di majlis itu. Kita memang tidak melihat ada malaikat sekarang, tetapi kita mengimaninya karena Nabi yang memberitakannya. Dan Allah menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Nama itu disebut oleh Allah Rabbul Alamin di hadapan makhluk-makhluk sucinya yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat dan senantiasa menjalankan perintah Allah, yaitu malaikat-malaikatnya. Adakah popularitas yang lebih kita inginkan daripada ini? Adakah kecintaan, cinta yang melebihi cinta ini yang kita inginkan? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Fa ahabbahu Jibril. Thumma nada Jibril ahla as-sama' faqala inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlu as-sama' thumma yud'u lahu al-qabul fil ardh. Wa inna Allah idza abghadha 'abdan nada Jibril faqala inna Allah ya Jibril inni ubghidhu fulanan fa abghidhu. Fa abghadahu Jibril. فنادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فأبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. Sesungguhnya Allah jika telah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, malaikat yang paling mulia. Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai fulan, maka cintailah olehmu fulan tersebut, dengan disebut namanya fulan bin fulan. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat yang ada di langit. Seluruh malaikat yang ada di langit jemaah, jumlahnya tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah. Karena Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama'i illa wa fihi malakun sajidun lillah." Di langit itu tidak ada jarak 4 jari jemari, melainkan di situ ada malaikat yang sedang sujud, yang sedang ruku, yang sedang berdiri menyembah Allah. Bayangkan, jarak 4 jari jemari, di situ berisi malaikat yang sedang ruku, sujud, berdiri. Berarti berapa jumlah malaikat yang langit yang begitu luas, jarak 4 jari jemari, ada malaikat yang sedang sujud, sedang ruku, sedang berdiri menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang tugas mereka hanya menyembah Allah. Belum lagi malaikat-malaikat yang memberikan tugas yang setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur berapa ribu? 70.000. Yang telah masuk tidak akan masuk lagi, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Telah, berarti berapa jumlah malaikat yang masuk? Tak terhitung ya. Setiap harinya malaikat baru 70.000 masuk Baitul Ma'mur. Yang sudah masuk nggak akan masuk lagi. Artinya tiap hari 70.000 adalah malaikat-malaikat baru sampai hari kiamat. Semua malaikat penduduk langit dipanggil oleh Jibril alaihissalam. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah oleh kalian hamba Allah tersebut. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Kemudian Allah menjadikan bumi menerima orang tersebut. Tidak ada yang mengusirnya kecuali orang-orang yang berkait oleh Allah. Tetapi sebaliknya kata Nabi, jika Allah telah membenci dan murka kepada seseorang, maka Allah memanggil Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku telah murka kepada fulan, murkailah olehmu orang tersebut. Jibril pun murka dan murka kepada orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat yang ada di langit, sesungguhnya Allah telah murka kepada si fulan, murkailah oleh kalian fulan itu. Maka seluruh penduduk langit murka kepadanya, dan Allah menjadikan orang tersebut tidak diterima oleh bumi. Tidak ada yang menerimanya kecuali orang-orang yang murkai oleh Allah. Coba kita renungi hadis yang mulia ini.
Kalau ini sudah tertancap di dalam hati kita, kita nggak akan pernah galau karena sindiran manusia. Kita nggak akan pernah sedih, kita nggak akan pernah berpikir setiap kali ingin melaksanakan perintah Allah, kita nggak akan pernah berpikir nanti apa kata orang. Kalau saya demikian nanti saya akan dibenci, saya akan dikatakan demikian, saya akan dibilang Wahabi, saya akan begini, saya akan begitu. Nggak akan dipikirkan oleh dia. Karena popularitas yang sesungguhnya, cinta yang sesungguhnya, ketenaran yang sesungguhnya adalah ketenaran di sisi Allah dan di sisi malaikat-malaikatnya serta hamba-hambanya yang saleh. Ketenaran dari mana yang kita inginkan jamaah? Andai kata kita mulia di permukaan bumi, tetapi kita hina di atas langit, kebahagiaan apa yang kita peroleh? Kita mulia di sisi manusia, bahkan ya, andai kata ingin kita lakukan sesuatu yang dengan itu kita akan dimuliakan oleh manusia dengan bermaksiat, itu pun gak semua orang senang sama kita. Betul gak? Ya, realita. Apalagi dengan kebenaran. Dalam pepatah dikatakan dari nas ghayatul la tudrak. Cinta manusia adalah puncak yang tidak akan pernah bisa kita raih. Coba lihat artis, dia berusaha semampu mungkin supaya semua penontonnya senang sama dia. Ada juga yang nggak suka sama dia, sehingga ada yang melempar dia dengan botol aqua, ya kan? Dan seterusnya. Dia benar-benar berusaha, sudah menuruti kemauan seluruh penontonnya. Ada aja yang nggak suka, apalagi yang namanya kebenaran. Yang hawa nafsu ini nggak menyukai kebenaran. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabb. Dan Nabi bersabda, dan Allah berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna al-haqqa fa hum mu'ridun. Kebanyakan manusia tidak mengenal kebenaran sehingga mereka berpaling. Walakinna aktsarukum lil haqqi karihun. Kebanyakan kalian itu tidak suka kepada kebenaran sehingga kalian membencinya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah. Kalau engkau berprinsip mengikuti kebanyakan orang di permukaan bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tertancap kuat di dalam hati mereka para sahabat Nabi. Di dalam hati mereka pengikut para nabi dan para rasul, sehingga mereka tidak pernah galau dalam mengikuti kebenaran. Mereka nggak pernah khawatir dikucilkan. Mereka nggak pernah khawatir dicemoohi, dicela dan seterusnya. Karena itu memang sudah sunnatullah. Kalau itu sudah prinsip kita nggak akan galau gara-gara orang nggak suka sama kita. Kakun, hai kakun kai kaim, kakun long, kakun le kaim long, kakun long kulong. Nama mungkin 20 puji ya aku naik kena watai jauh lang, watai buka di kau, tahu kan? Ciri begini. Orang trip ikut Wahabi, orang trip ikut, Nawate tadi ulahnya di mereka berat ikut naik dengan bawah nama tempat memang, ya kan? Selalu dia mengucapin ngejek orang sambil bawa motor jatuh ke sawah dia, ya. Dia punya waktu sama anaknya, punya waktu sama istrinya, waktu berdagang, waktu bekerja, sampai kapan? Apalagi hidup di dunia ini nggak lebih dari 1,5 jam. Kalau kita ingin kalkulasikan, kalau boleh, dengan lamanya satu hari di akhirat. Keren jo pupu yang ngelah, hai kakun kaim, hai kaim le kakulong, hai kakun le kaim long, hai kaim le kakulong. Abe, pahala yang berapa? Yang deng terus, mumpung deng terus. Makanan yang udah deng tahu makanan deng apa bahasa Indonesia? Makanan kadeng hana mau tahu nih, ya bingung sendiri. Kalau ini udah tertancap dalam hati kita nggak pernah galau, karena tidak ada kecintaan yang lebih kita pentingkan, yang lebih kita prioritaskan daripada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau Allah yang sudah mencintai kita, pasti seluruh malaikat-malaikatnya, hamba-hambanya cinta kepada kita. Dan Allah innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Kematian dan kehidupan di tangan Allah. Kalau Allah belum berkehendak, akan terjadi. Rezeki kita di tangan Allah, kaya miskin kita di tangan Allah. Mati kita sendirian, ya kan? Masuk kuburan sendirian. Jangankan orang lain, istri kita yang cukup lebay bersama kita di dunia, ya,
Nggak pernah punya laki-laki seganteng abang. Pak itu ganteng, ego warna hitam. Yes. Ego menedikkan cukup lebay. Coba begitu mati suaminya, secinta apapun dia, 5 menit aja minta tolong. Nanti deh kalau abang udah mati masuk kuburan, tolonglah 5 menit aja kamu masuk ke dalam sama saya, ditanam sama-sama 5 menit aja. Ada wanita yang mau, nggak ada yang mau. Anak kita yang mudah kita besarkan, mati-matian kita besarkan dia. Mau tidur sama kita dalam kuburan? Hah? Nggak ada sama. Mati sendirian, masuk kuburan sendirian. Dapat pertanyaan mungkar dan nakir, man rabbuka wa man nabiyyu wa ma dinuk, juga sendirian. Dibangkitkan dari kuburan sendiri-sendiri. Dihisab sendiri-sendiri. Dimizan sendiri-sendiri. Hah? Perintah mengambil catatan amalan sendirian. Perintah untuk melewati as-sirat yang lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Di atasnya ada duri yang menyambar. Sebagian manusia melewatinya secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang yang melari, ada yang dengan berjalan, ada yang terjatuh sehingga tersungkur ke dalam neraka Allah yang ada di bawahnya. Setelah itu ada qantarah, tempat penegakan kisos. Setelah sirat belum selesai jemaah. Masih ada qantarah, tempat penegakan kisos. Hanya saja kisos di saat itu dibayar dengan pahala. Kalau kita nggak punya pahala yang cukup untuk membayar korban kita dalam kezaliman, dosa-dosa mereka dikumpulkan oleh Allah, kemudian Allah tumpukan kepada kita. Setelah itu barulah surga dan neraka kalau kita tidak termasuk dari ashabul a'raf yang diberhentikan oleh Allah antara surga dan neraka karena kebaikan dan kejelekan mereka masih setara berarti. Sendirian. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Seluruh yang hidup di langit, yang hidup di bumi menghadap kepada Allah statusnya sama, abdan. Seorang muda. Sekarang iya, kalau walimah ya kursi gubernur beda, bupati beda, Pak Camat beda lagi. Ya. Sesuai dengan status sosial. Seorang dimuliakan. Di hari kiamat semuanya statusnya sama, abdan, hamba Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Seorang diri menghadap kepada Allah. Bahkan di hari kiamat itu, andai kata seorang itu diberikan tawaran oleh Allah, kamu saya selamatkan dari neraka, tapi syaratnya bapak, ibu, anak, istrimu, dan seluruh orang-orang yang kau cintai saya bakar dalam neraka. Itu syaratnya. Mau kamu? Semua kita akan menjawab mau jemaah. Saking dahsyatnya neraka Allah. Apa dalilnya? Firman Allah dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Orang-orang yang banyak berbuat dosa di dunia pada hari kiamat berangan-angan kalau bisa anaknya sendiri, orang tuanya, istrinya, orang-orang yang menjaganya ketika di dunia menjadi tebusan dia dari neraka Allah. Di dunia orang siap mati demi orang tuanya, betul? Iya kan? Tapi di akhirat Allah tawarkan, kamu selamat dari neraka, tapi ibumu saya bakar. Mau? Semua jawab mau. Bukan karena nggak setia sama orang tua, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah. Kita sendirian, teman. Dek sampai dalam agama gara-gara hana mangat, meredup yang tempat hana mangat neraka Allah. Siapa contohnya jamaah mati di atas su'ul khatimah gara-gara hana mangat? Abu Talib. Abu Talib yang membesarkan Nabi. Semenjak Nabi meninggal bapaknya, boleh diasuh oleh siapa? Abdul Muttalib, kakeknya. Meninggal Abdul Muttalib, diasuh oleh Abu Talib, pamannya. Dan beliau lebih dicintai oleh Abu Talib daripada anaknya beliau sendiri. Anaknya dia, bukan beliau, karena dia kafir. Anak dia sendiri, Ali, Ja'far, dan yang lain-lain. Nabi lebih dicintai oleh Abu Talib. Sekian tahun dakwah Nabi di Mekah dibantu oleh Abu Talib, keuangannya, ya, dan yang lain-lainnya. Dan menjadi sebab Nabi tidak disiksa dan tidak dibunuh oleh kaum musyrikin. Kapan mereka mulai ingin membunuh Nabi? Setelah Abu Talib meninggal dan Khadijah meninggal radhiyallahu anha. Serumah dengan Nabi. Dia tahu dakwah Nabi adalah dakwah yang benar. Tahu dia. Bahkan ada bait syair yang diucapkan oleh Abu Talib yang menunjukkan dia membenarkan dakwah Nabi.
Dia menyatakan walaqad alimtu anna dina Muhammadin khairal adyani tahta adimis sama. Walaula al-maqam walaula makhafatun nasi wa sabbihim la ra'aitani lidzalika samhan mubina. Kata Abu Thalib dalam syairnya, sungguh aku yakin, aku sudah tahu tidak ada agama di bawah langit saat ini yang lebih baik daripada agama Muhammad ini. Kalau bukan karena aku segan, malu sama manusia, takut kepada celaan mereka, niscaya engkau akan melihat aku memegang agama Muhammad ini. Apa sebabnya jemaah? Hana mangat. Itu bahasa orang-orang Bang Gidi. Hana mangat. Hah? Ya ulama. Hah? Satu orang lah yang ngomong, semuanya nggak jelas. Apa? Nahdul lama. Akhirnya jatuh ke dalam tempat nahdul lama. Sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Abu Thalib meninggal, Abu Thalib dengan Khadijah meninggal dalam satu tahun kesedihan. Abu Thalib sakaratul maut, Nabi datang sangat serius, jangan sampai Abu Thalib mati musyrik. Hai apa itu? Yang ibu, yang jaga, yang bipeng, yang menjaga beliau dari musyrik. Rasulullah berkata kepada Abu Thalib, yang sudah sakaratul maut nih Abu Thalib. Rasulullah menyatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ini akan kita bahas. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku bisa membelamu di sisi Allah. Beliau berada di sebelah kanan Abu Thalib. Maka Abu Thalib melihat ke arah kirinya. Di arah kiri ada dua tokoh kaum musyrikin. Siapa jemaah? Namanya sangat populer. Abu Jahal. Ya. Kayak kata pepatah Arab, khalif tu'raf. Kalau antum mau terkenal, salah satu caranya buat aja halal yang aneh, pelanggaran, pasti akan terkenal. Ya kan? Ya Abu Jahal, Abu Lahab terkenal dengan kejelekan. Coba antum sekarang berjalan kaki dari Blang Pidi sampai Melabuh tanpa berpakaian sehelai benang pun, pasti langsung terkenal. Nah Abu Jahal terkenal gara-gara ini. Ya. Abu Jahal, satu lagi siapa? Siapa? Abu Lahab. Antum menentang Abu langsung Abu Lahab. Ya. Abdullah bin Umayyah. Dua tokoh Quraisy. Sama-sama tokoh dengan Abu Thalib. Kami bahasa aja. Ngen tokoh setempat. Kan berada orang tua misalnya. Ada 5 orang tokoh senior. Ya seleting lah. Tinggal jadi pupi tapi. Ingin menyelisih mereka akan berat. Bisa kalau anak muda lebih mudah. Bisa anak muda kan darah muda dia. Anak muda kayak pengka. Angkat yang belum kopi dengan apa yang roh. Tapi orang tua kan lebih main perasaan. Hai tayo tuhapoy kan mana? Ya, kayak mengkaedahnya di kapal ayu. Ya. Semua orang tuhapoy Mekah. Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah, Abu Thalib. Yo tuhapoy yang dengan tapi. Maka Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal menyatakan kepada Abu Thalib, mengcounter dakwah Nabi. Di depan Nabi dikabur. Apa kata mereka? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama dari moyang kamu Abdul Muttalib yang selama ini kita bela? Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu meninggalkan agama nenek moyangmu. Karena konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah memurnikan ketergantungan hati hanya kepada Allah, yang disembah hanya Allah, yang diminta hanya Allah. Hanya meminta kepada Allah. Maka Abu Thalib kembali melihat Nabi. Nabi kembali mengucapkan kalimat yang sama. Kemudian Abu Thalib kembali melihat kepada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Lagi-lagi mereka mengcounter ucapan Nabi tersebut dengan ucapan yang sama sebanyak 3 kali. Sampai Abu Thalib mati. Dead. Kira baju karena udah kape lembut dah. Baik mati meninggal. Nampak apa itu lembut. Nampak apa itu hikmah.
Ya, karena ada sebagian orang sok hikmah tapi bukan pada tempatnya. Jangan bilang kafir, bilang non muslim. Berarti kuliah ayuhal non muslim. Begitu? Hah? Kuliah ayuhal kafirun. Ayat. Jangan bilang kafir, berarti kuliah ayuhal non muslim. Begitu? Nampak apa itu hikmah sebagian orang? Lihat yang Muttalib mati gara-gara di atas su'ul khatimah. Gak main-main su'ul khatimahnya, di atas agama jahiliyah. Pakai debatnya maaf. Hah? Kata belum ini dari ulama. Itu sebabnya. Mati musyrik jamaah. Betapa banyak anak muda ingin insaf, ingin taubat, tapi hana mangat ngenawai. Miurau taubat pakai jenggot, miu jauh, Medan tikahin pakai tahu. Padahal miane pakai, alhamdulillah, selamat kita, ya kan? Betapa banyak orang selamat dari maksiat sebabkan penampilannya. Ya. Ada tugas ke Medan, ya. Ada dana. Yang lain malamnya ya mungkin pingin murojaah di diskotik, ya. Bikin murojaah malam-malam pulang jam 2 malam. Yang di ruangan menjenggot. No kerja pakai juga atau kami dipikir apakah kamu berangkat dilihat sama dia nggak enak juga sembunyi-sembunyi akhirnya dia nggak diajak. Padahal walaupun dia diajak bisa jadi ikut juga, ya kan? Bisa jadi ikut juga. Ya, ala pula mana kita tampil ngajak pun biasa tampil. Kita pilih bapak pengurangan dengan sedekah kita mengisi syubhat syaitan. Yang penting kan bukan syirik dan bid'ah. Ya. Tapi karena penampilan tadi mulai terjaga dia. Beda pakar ceramah dari reun. Karena jadi pakar. Padahal ini pakar ijazah. Makanya Allah menyatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik jemaah. Pakaian takwa itu lebih baik. Tugas ke kota besar. Yang lain semuanya ke diskotik, dugem. Ya. Dia sendiri galau rumah, nggak ada kawan, nggak diajak. Selamat. Walaupun bisa jadi kalau diajak mungkin awal dia makan badung yang baik. Walaupun aja ikut. Ya, ada iman lagi lemah. Tapi karena dia berpenampilan tadi lebih terjaga. Walibasut taqwa dzalika khair. Bahkan mungkin jangankan dia diajak, mau diberitahukan saja mereka mau keluar nggak berani. Ya beda bukan dia tuh pikir kayak ceramah ada yang nggak bakal tahu. Selamat jamaah. Betapa banyak anak muda ingin tobat, ingin insaf cuma karena itu tadi. Hana mangat. Nggak enak. Padahal jelas Nabi menyatakan innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadallahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu, mengorbankan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba lihat di sini Abu Talib. Padahal kalau dia mengucapkan la ilaha illallah selamat. Karena orang Arab di masa itu mengucapkan la ilaha illallah, mereka tahu maknanya, tahu konsekuensinya. Ya, tahu maknanya dan tahu konsekuensinya. Selamat, sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kebaikan itu enggak mudah kalau tidak ada kejujuran dari hati. Kalau tidak ada kesungguhan. Ya Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pastilah kami akan memberikan hidayah kami kepadanya. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Dan kita jangan pernah pesimis selama kita ingin baik. Pasti kondisi kita akan lebih baik. Coba lihat cerita Nabi Yusuf. Betapa panjang perjalanan beliau jemaah. Nggak pernah terbesit di hati Nabi Yakub dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf suatu saat akan menjadi raja Mesir. Nggak pernah terbesit. Mereka ambil Nabi Yusuf, mereka buang ke tengah hutan dan ke dalam sumur ini. Yang montuhai di Nabi Yusuf. Nggak pernah terpikir bisa menjadi raja, ya kan? Dan mereka berdusta melakukan manipulasi pada Nabi Yakub bahwa dia diterkam oleh serigala, ini buktinya baju dia berdarah dan sebagainya.
sampai pada akhirnya mereka dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Yusuf dan mereka baru tahu itu Nabi Yusuf. Akhirnya mereka malu. Pelajaran besar di situ jamaah. Apa kata Nabi Yusuf kepada mereka? Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, innahu man yattaqi wa yasbir, bertakwa dan bersabar. Enggak mungkin kita bisa bertakwa kalau tidak bersabar. Tapi Ustaz, saya sudah berusaha bersabar di atas istiqomah ini, berat sekali istiqomah ini. Yang namanya istiqomah memang berat. Kalau mau santai dan enak ya istirahat, bukan istiqomah. Ya Allah menyatakan innahu may yattaqi wa yasbir. Barang siapa yang senantiasa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan untuk orang-orang yang berbuat baik, buat orang-orang yang bertakwa, buat orang-orang yang bersabar. Ini diucapkan oleh Nabi Yunus. Jangan bingung kalau saya berjenggot, jelajing kerang, kalau saya begini, ada nggak akhwat yang mau sama saya? Begitu juga si perempuan, kalau saya pakai kayak itu nanti saya nggak ada yang tahu saya cantik. Jadi gimana jodoh saya? Ya subhanallah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah diatur semua rezeki kita, jodoh kita, bahagia kita, sengsara kita. Nggak akan bergeser dari itu semuanya. Kita hanya berusaha dan menggantungkan segala, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah, memurnikan akidah kita kepada Allah Subhanahu. Coba perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka para sahabat ini. Kalau kita merenungi ucapan Yusuf tadi, pada siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah nggak akan menyia-nyiakannya. Buktinya Nabi Yusuf. Demikian juga para sahabat yang lalu, sahabat-sahabat Nabi. Demikian juga para ulama yang datang setelahnya. Janji Allah pasti. Apakah kita meragukan janji Allah hanya dikarenakan realita yang mungkin menurut kita tidak seperti yang Allah beritakan? Yang menciptakan realita adalah Allah. Yang akan merubah suatu realita juga Allah, bukan manusia. Betul nggak jamaah? Sebagian orang dari mulai sekarang dia udah galau, udah gelisah. Kenapa? Karena katanya diprediksi tahun 2020 ekonomi Indonesia akan demikian, akan krisis. Kan pungo, iya kan? Pungo kedua, pungo. Bahkan stroke, karena pungo tebak stroke. Saya pikir 2020, yang terjadi tinggal matang anak depan. Apa pikirnya udah? Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang terjadi besok hari, ya kan? Yang apa yang terjadi besok harinya nggak bisa diprediksi, nggak bisa diketahui. Nah, sudah ada. Apa tuh nggak kasih tahu? Allah musta'an. Saya kira sampai di sini. Pada Isya bagaimana? Hah? Baik, Iban jamaah yang berangkat sama anak. Iban jamaah dengan raya, orang dengan raya tang sibuk kecil. Iban, kita lanjut pada Isya. Hah? Kita lanjut 10 menit atau 15 menit ya, dengan diskusi ya. Sebenarnya kita baru mukadimah karena perpisahan bulan Ramadan. Inti pembahasan kita adalah penjelasan tentang La ilaha illallah. Tetapi tadi sudah merempet-rempet sedikit. Insyaallah pertemuan setelahnya baru akan kita bahas syarat-syarat la ilaha illallah, utamaan la ilaha illallah, kedudukan la ilaha illallah, pengaruhnya la ilaha illallah dalam kehidupan seorang muslim, dan syarat-syarat serta ketentuan la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah kembali mempertemukan kita. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Cukup aja ya? Atau kita lanjut ya Pak? Hah? Lanjut ya? Kipan Pak? Orang tua. Dari ke orang tua, kipan? Sama? Baik, kita lanjut sedikit. Setelah Isya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، alhamdulillah di kajian sesi pertama tadi telah kita bahas beberapa pembahasan yang kesimpulannya adalah keutamaan dan indahnya persaudaraan yang dibangun oleh Al-Quran dan Sunnah, serta sebab-sebab yang akan mempererat dan memperkuatkannya. Juga telah kita sebutkan di sana tentang cinta yang abadi, hubungan yang terjalin di dunia ini, dari hubungan yang terjalin di dunia ini di hari kiamat kelak, serta bahwa sesuatu yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah pastilah itu yang lebih baik. Juga di sana telah kita singgung bahwa segala sesuatu yang dikorbankan karena Allah pasti akan digantikan dengan yang lebih baik. Juga telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya bahayanya permisif, taat ulama dan ulama. Kalau kita sebutkan beberapa dalil dan kisah dalam hal tersebut, maka pada sesi kedua ini saya persilakan jika ada kritikan, masukan atau yang lain yang disampaikan. Saya berharap melalui pertanyaan supaya menjadi kita lebih baik. Nah, jika tidak ada yang kita cukupkan melalui sebelumnya, itu apa namanya? Mas Mo, Bukaya, berapa umur itu? 20 tahun. Dan nikah? Belum. Allah itu ujian. Doa yang paling diinginkan oleh Allah, semoga Allah memudahkan kamu. Walaupun berdoa, karena juga kalau orang ini cukup tenang Allah. Ya, Allah itu ujiannya. Pertanyaan tuan, adakah masa indah bagi kaum laki-laki? Adakah masa indah bagi kaum laki-laki? Kenapa aku macam sedang biologi aja? Adakah masa indah bagi kaum laki-laki? Ada apa enggak? Kok lihat? Kalau bisa tuh. Sini Pak Goya. Ada masa indah? Enggak ada. Dalam setengah detik langsung berubah tuh. Antum yang baca biru dari kah? Masya Allah, banyak kali masjid ini yang masih jomblo ya. Masya Allah, Allah itu semoga Allah memudahkan istri-istri yang soleh. Amin ya Allah. Ada masa indah bagi kaum laki-laki? Enggak ada. Kalau begini dua mana ya? Tidak ada atau tidak tahu? Yang mana ini? Enggak ada. Baik. Antum? Siapa namanya? Aku dari mana? Pak Tuhan, Masya Allah. Dan nikah? Oh, enggak perlu lagi kalau itu aja. Perlu juga? Perlu, tapi yang keras-keras. Baik, ada masa indah bagi kaum laki-laki? Tidak ada. Antum, ada masa indah bagi kaum laki-laki? Ada. Kapan itu? Ada indah. Antum pernah indah tuh? Pernah? Pernah indah tuh? Belum. Ada masa indah bagi laki-laki? Ada. Kapan? Nah, ini bukan masalah tawa kecil ya, ini masalah ilmiah fikih. Kapan itu? Yang penting ada, walaupun saya nggak tahu begitu ya. Itu kesimpulannya. Oke. Baik, antum. Nah, ada. Kapan? Cuma itu yang masalahnya ya, nggak tahu ya. Insyaallah. Antum, ada masa indah ya? Siapa nama tuh? Dari mana? Pak Tuhan, Masya Allah, jauh-jauh. Dan nikah? Masya Allah. Allah jauh-jauh. Ya, Allah jauh-jauh. Ya Masya Allah, syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, katanya. Baik, sekali
sebagian para pemuda, bagi siapa yang sudah punya kemampuan untuk menikah, maka segera berjauh bahwa gerakan istri. Ada masa indah? Adakah masa indah bagi kaum laki-laki? Tidak ada. Tidak ada. Antum tempat tua juga? Lebih. Ada masa indah? Ada kapan? Siapa yang bisa menyebutkan jawabannya ada dan kapannya, maka saya berikan hadiah dari Pak Lubis ya tergantung Pak Lubis mengasih hadiah, apakah gas satu biji ini kan? Dia dapat hadiah dari Pak Lubis, masya Allah, uang 50.000. Sedapat berapa bungkus nasi bebek ini? Tuh, kapan? Yang pertama, ketika seorang suami telah mentalak rajai istrinya, kemudian dia ingin menikahi saudari kandung istrinya atau bibi kandungnya, maka tidak boleh dia menikahinya sampai menunggu masa iddah istrinya habis. Karena kalau tidak, berarti dia telah mempertemukan dua wanita yang saudari kandung atau seorang wanita dengan bibinya. Dan itu terlarang dalam Islam. Maka masa iddah bagi istri yang di sini juga masa iddah bagi dia, karena iddah itu artinya masa penantian. Yang kedua, ketika istrinya sudah nikah, harus yang keempat atau salah satu dari istri yang keempat. Ahsan, masya Allah. Fakih. Dia punya istri 4 misalkan. Misalkan dia punya istri 4, kemudian dia pun menceraikan salah satu dari 4 istri dengan talak raj'i tentunya, bukan talak lainnya. Maka tidak boleh dia nikah lagi dengan wanita lain sampai masa iddah istri yang telah dia talak tersebut habiskan. Kalau tidak, otomatis dia akan kembali mais istri, karena istri yang kita talak dengan talak raj'i masih berstatus istri kita. Jelas ya, Mak? Insyaallah. Silakan dia mulai. Kes ya? Kes, Masya Allah. Nah, kira tabung gas tadi. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Mau bertanya, ada 3 perkara yang ditinggalkan setelah kita meninggal. Salah satunya anak yang soleh. Itu apakah anak kandung kita sendiri atau kita bisa meminta doa kepada anak soleh lainnya, bukan anak kandung kita? Pertama, yang dimaksud dalam hadis adalah anak kandung. Ya, kalau enggak tidak dinamakan anaknya. Jelas ya? Adapun doa maka tidak hanya dari anak sendiri, dari orang lain pun sampai. Bukti apa? Adanya anjuran sholat jenazah. Di situ kaum muslimin mendoakan saudara mereka yang telah meninggal, menunjukkan doa orang mukmin kepada mukmin yang lainnya, baik masih hidup ataukah yang telah meninggal, itu sampai. Baik, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat, jawaban kita sampai tadi bukan berarti bolehnya melakukan ritual doa yang bid'ah, yang sama sekali tidak ada tuntunan dan tidak ada contoh dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu mungkin dilakukan, ada hikmahnya dan ada faktornya, tetapi mereka tidak melakukannya. Kita tidak ada penghalang. Pada mohon nasihat Ustaz bagi yang seringnya mengucapkan semoga Allah membalas kebaikannya. Macam mana Ustaz? Ini jazakallahu khairan atau wa jazakumullahu khairan. Syukran. Barakallahu fiikum. Insyaallah ini yang nulis. Pandai Ustaz. Jazakallahu khairan untuk satu orang laki-laki. Ya, kalau 2 orang laki-laki jazakumullahu khairan. 3 orang lebih jazakumullahu khairan. Akan tetapi kalimat kum terkadang juga bisa diberikan untuk satu orang tujuannya dita'zim, untuk memuliakan. Satu orang bisa bilang jazakumullahu khairan untuk memuliakan dia. Kalau dia orang yang layak dimuliakan. Tapi kalau wanita yang dhamirnya diganti ka menjadi fi,
Kum menjadi kun. Jazakillahu khairan ya ukhti. Jazakumullahu khairan ya ukhti. Jazakumullahu khairan ya akhwat. Jelas ya? Khairan bukan khair, tapi itu bukan sesuatu yang disalahkan kalau orang meningkat. Karena orang Arab meningkat sebuah kalimat karena sesuatu yang sudah maklum dan sudah terbiasa diketahui. Jazakallahu khair, sudah maklum dan masalah jazakallahu khairan. Ya, yuhdar lil ilmi bi karena sudah diketahui. Jelas ya? Barakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWD, apa arti SWD? Apa arti SWD? Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari nama Allah. Nama Allah tidak boleh disingkat, boleh Ar-Rahman disingkat menjadi tidak boleh. Ini su'ul adab bersama Allah dalam pembahasan akidah menurut dari ulama ini bentuk adab yang buruk bersama Allah sama pencipta. Posisi kita telah meningkat nama Allah. Pada nama Allah semuanya adalah zikir. Setiap kali kita menyebutkan salah satu dari nama Allah kita berpahala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang tinggi maka berdoalah kalian dengannya. Kemudian Subhanahu wa ta'ala salah satu dari zikir. Zikir tidak bisa disingkat. Subhanahu wa ta'ala memasuki Allah yang Maha Tinggi. Tidak boleh disingkat. Demikian juga Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disingkat dengan SAW. Karena itu kalau tulisan orang-orang yang memahami sunnah nggak pernah majalah mereka dalam kita mereka meningkat suci meningkat Subhanahu Sallallahu Alaihi Wasallam dengan SAW. Nah, mohon penjelasan dari rukun qalbi, fi'li dan qauli Ustaz. Rukun apa ini yang ditanyakan? Rukun salat, rukun zakat, rukun puasa, atau rukun apa? Gak bisa dijawab, gak jelas bertanya. Tolong mohon penjelasan dari pada mana rukun qalbi, fi'li dan rukun qauli. Rukun qauli yang ucapan. Qalbi, fi'li perbuatan hati. Tetapi pertanyaannya rukun masalah apa ini yang ditanyakan? Masalah salat, zakat, puasa atau apa? Kalau nggak disebutkan apa masalahnya, nggak usah dijawab. Saya kira buru-buru yang menulis ini. Kasih buktinya di bawahnya pun menulis terima kasih Ustaz. Assalamualaikum WR.BB. Doa nggak boleh disingkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 WR.BB tidak terang. Ini pertanyaan, apa maksudnya? Assalamualaikum Ustaz, mengenai cadar, apa hukumnya sholat dan tawaf dengan tidak melepas cadar? Dan bagaimana nasihat Ustaz buat anak pribadi yang belum bisa mengenakan cadar karena alasan-alasan tertentu seperti belum ada izin dari alasan tertentu seperti belum ada izin dari orang tua, padahal anak sangat mencintai syariat tentang cadar ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, hukum menggunakan cadar dalam tawaf adalah tidak boleh karena Nabi menyatakan wala tantaqibil mar'ah. Wanita yang sedang tawaf, sedang ihram, dia tidak boleh menggunakan niqab, itu cadar. Lalu bagaimana kalau banyak laki-laki? Maka lakukan apa yang dilakukan oleh istri-istrinya dan para sahabat yang saya. Aisyah begitu kaum lelaki mereka langsung menutup wajah mereka dengan kerudung mereka, bukan dengan cadar yang dibuat khusus untuk menutup wajah. Jadi kan wanita di masa Nabi pakai cadar. Ini Aisyah menyatakan, karena Nabi melarang pakai cadar. Mereka kata Aisyah begitu ada kaum lelaki kami langsung menutup wajah kami dengan kerudung kami. Maka tidak boleh menggunakan cadar. Kalau dia ingin menutup wajah yang telah lelaki dia tutup dengan kerudungnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu dan lillahi Allah menginsan ila usaha. Adapun masalah sholat maka juga demikian. Yang tidak boleh jumhur para ulama mayoritas para ulama menyatakan makruh. Dan jumhur para ulama menyatakan makruh. Tapi kalau dia tetap memaksanya, dia menggunakannya dia sholatnya sah, tapi dia melakukan sholatnya makruh.
Ya di sini saya ingin menasihati beberapa akhwat khusus di masjid-masjid umum ya. Terkadang sebagian akhwat ya bisa menolak khairan, mungkin sebabnya adalah semangat menjaga aurat ya, ini sesuatu yang perlu kita muliakan dan kita apresiasi. Tapi terkadang menimbulkan fitnah. Ya orang yang baru-baru ngaji was-was sholat itu dari tadi nggak buka-buka cadar ya. Jangan ini abang-abang ini. Iya kan? Karena kan jadi nggak khusyuk. Orang menjaga ini syariat apa lagi? Sholat pakai cadar. Ya kan? Timbul fitnah. Apalagi masjid-masjid yang sudah ada hijabnya, walaupun hijabnya remang-remang, buka cadar. Atau hijabnya tidak ada, bahkan kata Syekh Utsaimin. Tapi antara soft wanita dengan lelaki hijab jauh. Di masa Nabi tidak ada hijab, tidak ada ini. Kenapa tidak ada? Karena yang masa memang sebenarnya dalam kemiskinan, tidak ada kemudahan. Ada masa kita ini kata Syekh Utsaimin sudah ada kemudahan dan menimbulkan pikiran yang sangat besar, maka menggunakan hijab yang seperti ini termasuk masalah berumur. Musalah sangat bagus untuk menjaga pintu-pintu fitnah. Nah, oleh karena itu wanita-wanita di masa Nabi begitu selesai sholat mereka pulang duluan untuk menutupi pintu fitnah. Kalau sekarang tidak perlu mereka pulang duluan karena sudah ada ini hijab. Nah, kecuali kata Syekh Utsaimin, ya terlalu dekat soal laki-laki dan wanita dan tidak ada hijab, barulah dia membuka menutup. Itu pun kalau dia menutupnya, hendaknya dia berusaha mungkin ketika turun sujud untuk membukanya. Ya, untuk membuka sendal kelingnya, kita langsung mengenai sujud dan itu yang dia lakukan. Nah, adapun bagaimana nasihatnya? Pertama, apa keyakinan Anda tentang cadar? Jelas masalah cadar sepakat seluruh ulama Islam dan semenjak dari antara yang pernah tentang dianjurkan. Ya. Kemudian mereka sepakat dia bisa wajib bagi seorang wanita yang masih gadis, dan kalau dia tidak menggunakan cadar, kondisi mukanya dapat mendatangkan fitnah bagi kaum laki-laki. Namun mereka khilaf wajib atau tidaknya bagi wanita yang sudah lanjut usianya atau tidak lanjut usianya, tetapi maaf mungkin dia nilai wajahnya tidak mendatangkan godaan bagi kaum laki-laki. Di sini letaknya khilaf antara wajib atau sunnah. Namun mereka sebenarnya sepakat bahwa itu lebih baik dia pakai lebih baik. Maka jawabannya kalau Anda meyakini yang wajib, maka tidak ada alasan untuk tidak memakai dengan alasan orang tua mengizini. Karena kita beribadah kepada Allah yang wajib, tidak membutuhkan izin orang tua. Kita berbakti kepada orang tua, tetapi tidak boleh dengan mengorbankan maksiat kita kepada yang telah menciptakan orang tua kita. Karena ketaatan kepada orang tua itu di bawah ketaatan kepada Allah yang telah menciptakan kedua orang tua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh kita taat kepada seorang makhluk kalau harus bermaksiat kepada Allah. Paling contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau masuk Islam diancam oleh Ibrahim, kalau kamu masuk Islam saya tidak akan mau makan dan akan minum sampai mati. Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya engkau kemana itu aku sangat mencintai engkau, dan jika ada tantangan dan ancaman yang lebih berat dari ini, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama Islam. Ya, sampai 2 hari, pada hari ketika hampir mati gitu. Sana dia juga tetap tidak keluar dari Islam. Akhirnya dia tidak tahan, maka juga maka juga ya, maka juga mungkin juga Mus'ab bin Umair, ya seorang pemuda yang biasa hidup dengan kemewahan, pakaian yang mahal, kendaraan yang mahal. Begitu masuk Islam dia diusir menjadi gembel, bukan sekedar diusir di rumah, tapi diusir dan menjadi gembel. Tapi para sahabat tak mampu melihat Mus'ab bin Umair. Dan tadi orang kaya pakai dengan sekarang jadi gembel. Ya. Nah, dalam masalah wajib kita tidak bisa ya mengalah. Dapat dari makhluk yang dimaksud itu ada. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk kalau harus bermaksiat kepada Allah. Dan yakinlah kalau kita telah membuat Allah ridho, pasti kedua orang tua kita akan ridho kepada kita cepat atau lambat. Kedua, kalau itu sunnah, maka nasihat saya juga tetap pakai. Ya, pertama sunnah, jelas sunnah dapat pahala, ya kan? Kedua, itu akan lebih menjaga diri hati. Ya, akan lebih menjaga diri hati. Dan sampaikan kepada orang tua dengan cara-cara yang penuh dengan hikmah. Pasti yang namanya seorang muslim yang memiliki iman sekecil apapun dalam hatinya akan menerima penjelasan yang ilmiah
yang penuh dengan hikmah, apalagi berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian perbanyakkan doa dalam sujud, dia perbanyakkan doa seperti akhir malam. Allah Jalla wa Ala memberikan hidayah kepada orang tua kita. Sebagaimana Abu Hurairah jika mengajak ibunya untuk masuk dalam Islam, malah ibunya mencaci maki Rasulullah. Abu Hurairah menangis bukan sekedar ibunya tidak masuk Islam, ketika ibunya telah mencaci orang yang paling suci, yang paling mulia, yang paling agung di permukaan bumi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan ibunya. Rasulullah berdoa, Allah menghidupkan Abu Hurairah, ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Kalau pulang Abu Hurairah mengharap harapan besar akan dikabulkan doa Rasulullah. Begitu beliau mengetok pintu rumahnya, maka tiba-tiba dari dalam rumah terucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan Ibnu Abu Hurairah kembali lagi menyampaikan kepada Rasulullah bagaimana Islam Islam. Kemudian Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, taatlah kepada Allah menjadikan manusia cinta kepadaku dan kepada ibu. Rasulullah berdoa, ya Allah, buatlah Abu Hurairah dan ibu nenek ini dicintai oleh manusia. Doa adalah silahul mukmin dan jangan pernah putus asa. Terkadang seorang anak terpancing kalau sudah 2-3 bulan orang tua yang juga enggak lunak-lunak, akhirnya dia buka, ya orang tuanya dia berarti anak saya kurang berprinsip, ya kan? Ada seorang akhwat jamaah cadarnya dibakar dan dia ditampar oleh orang itu. Ya, kenapa pakai cara? Sekarang dia menjadi anak yang bersayang. Ya, dan orang tuanya ahlul bid'ah, bukan sekedar orang awam, tapi ahlul bid'ah. Dan menjadi anak yang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Dari sini pertanyaan terakhir, Ustaz, mana lebih baik melakukan kurban di daerah kita sendiri atau menitip pada saudara yang melaksanakan ibadah haji untuk kurban di sana? Lebih baik kita sendiri. Bukan sunnah Rasulullah menitipkan kurban kepada orang yang sana. Maka Rasulullah para sahabat yang sedang di Yaman, yang sedang di Madinah menitip kurban tidak, bahkan itu hanya memberatkan jamaah haji. Bahkan Nabi menyatakan tu'khadhu min fuqara'ihim wa tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Oleh Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka. Menerangkan kepada kita bahwa hukum asal dalam penyerahan zakat itu adalah kepada orang tercinta. Hukum asalnya. Walaupun boleh dikeluarkan ke daerah apabila ada nilai-nilai yang lebih tinggi. Karena itu Abu Ubaidah bin Jarrah pulang dari Bahrain membawa zakat ke Madinah. Itu masalah ini. Allah Alhamdulillah, saya kira sampai di sini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Ya, sampai di sini ya. Saya melihat beberapa wajah kayaknya asam lambungnya udah naik. Mau dihamdi kepada antara sopir kau tubuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.